Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam sejahtera dan juga bahagia bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit banyaknya mengulas terkait telah ada juga review jurnal. Tapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilmi Radalwi dengan NIM 11830200045. Merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, studi Fakultas Syariah dan Hukum, dan saya sekarang duduk di Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7 di kelas B. Yang mana video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Anas Haji Ahmad Fatoni MAG dan juga Ibu Anis Nur Salam SEMP. Lalu pun ucapan terima kasih yang saya aturkan atas ilmu dan dedikasinya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Oke, langsung saja kita kepada pembahasan videonya. Di sini sudah tertuang artikel jurnal yang saya dapat dari sekian banyak jurnal yang ditawarkan, karena memang temanya yang harus diangkat terkait wakaf, dan yang saya pilih adalah artikel ini. Kita menelaah dan mereview dari segi estetika jurnal ini ya, bahwa jurnal ini sangat menarik dan menggairahkan saya terlebih pembaca untuk dapat memahami isi dan substansi penting yang dituangkan oleh penulis dalam tulisannya ini ya. Bahkan dari kita lihat ya, bahkan dari isi dan strukturisasi ini sangatlah sistematis pembahasannya. Terlebih lagi di akhir referensi yang ditawarkan sangatlah banyak, bahkan hampir 3 halaman ya ini referensinya. Artinya memang kebenaran faktanya tidak diragukan lagi. Kemudian kita beranjak kepada inti daripada pembahasan kita kali ini mengenai telah dan juga review. Judul yang diangkat oleh penulis sendiri yakni mengenai perspektif hukum ekonomi syariah tentang wakaf uang di era revolusi industri 4.0, yang mana jurnal ini sangatlah baru ya, sangatlah masih hangat serta begitu relevan dengan keadaan dan kondisi hari ini, yang diterbitkan pada bulan Maret ya, tanggal 2 tepatnya tahun 2021. Ini sangatlah baru sekali. Kemudian kita beranjak kepada abstraksinya, bahwa penulis dalam tulisannya ini menawarkan 2 bahasa ya. Ada yang menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Tapi saya akan lebih concern dalam hal ini menggunakan bahasa Indonesia, bukan karena saya tidak paham terkait bahasa Inggris, tapi karena saya orang Indonesia dan saya menghargai itu. Apa yang menjadi permasalahan penulis ingin mengangkat judul tersebut, bahwa menurut penulis, pemahaman masyarakat di Indonesia itu masih minim mengenai wakaf. Padahal memang konstruksinya wakaf ini dapat bisa mesejahterakan mereka dan juga bisa membangkitkan ekonomi suatu bangsa seperti itu. Yang mana dalam hal tulisannya ini, penulis bertujuan untuk apa? Mengetahui wakaf uang dalam pandangan hukum ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. Karena dengan judul tersebut ini masih minim ataupun belum ada yang meneliti sama sekali, maka ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkat judul tersebut. Yang menjadi subjek penelitian dalam tulisan ini adalah orang yang beragama, terlebih adalah orang yang beragama Islam di Indonesia, dan secara keseluruhan berarti masyarakat yang terdapat di wilayah Indonesia itu sendiri. Ini menjadi subjek penelitiannya. Kemudian ada metode yang digunakan oleh penulis, dalam hal ini menggunakan metode penelitian konseptual ya, kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, kemudian perbandingan dan juga konseptual, serta penelitian ini bersifat normatif. Beranjak kepada berbicara mengenai teori yang digunakan oleh penulis dalam artikel jurnal ini, secara keseluruhan yang saya dapat, yang saya baca dan saya pahami, bahwa penulis menggunakan beberapa teori ya, diantaranya adalah teori hukum Islam yang terdapat dalam Aqaidah Syariah,
yang lebih concern kepada teori credo atau kita kenal dengan teori syahadat. Kemudian ada juga teori yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yakni teori teritorialitas. Menurut Imam Syafi'i bahwa seorang muslim itu terikat selamanya untuk menerapkan hukum Islam dimanapun dan kapanpun dia berada. Kemudian penulis dalam hal ini menerapkan teori normatif yang mana karena memang wakaf ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Mengenai hasil dan juga pembahasannya dapat saya tarik benang merahnya bahwa secara keseluruhan pandangan hukum ekonomi syariah di Indonesia terkait dengan wakaf uang yaitu boleh dilakukan sebagaimana undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, di mana benda bergerak yang dimanifestasikan berupa uang, sehingga wakaf uang dalam perspektif ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, dalam kaitannya wakaf uang ada beberapa manfaat yang didapatkan, diantaranya memang menjadikan kesejahteraan umat dengan beberapa wujud yang nyata tentunya, diantaranya di bidang pendidikan, mungkin ya di bidang kesehatan dan lain-lainnya. Dalam hal ini para pemangku kepentingan dalam wakaf uang juga perlu gitu kan disinergikan profesionalitasnya, kerjanya, guna apa? Untuk menarik minat pelanggan dalam mewakafkan harta atau uang mereka seperti itu, agar bisa terwujudnya kesejahteraan sosial dengan melalui wakaf uang ini, seperti itu. Adapun secara keseluruhan yang menjadi sudut pandang saya terhadap artikel jurnal ini adalah dari segi kekuatan, memang artikel jurnal ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, diperkuat dengan beberapa referensi yang tertuang dalam artikel jurnal ini ya, begitu banyak. Tidak menutup kemungkinan ada juga kelemahan ya, bagi pandangan saya pribadi. Kelemahannya barangkali kurang adanya data-data seperti halnya berapa umat Islam di Indonesia saat artikel ini dimuatkan, serta apa saja yang dapat didistribusikan dari hasil wakaf itu sendiri. Barangkali itu mungkin pendapat saya. Kemudian menjawab dari suatu pertanyaan, judul apa yang menarik untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini kan, dan kenapa harus judul tersebut. Kalau boleh saya memberi masukan ya, dan saya beranggapan bahwa untuk penelitian selanjutnya yakni terkait wakaf dengan menggunakan cryptocurrency ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Masukannya karena cryptocurrency ini sangatlah populer di era sekarang ini ya, apalagi di revolusi industri ini. Mudah-mudahan itu dapat bisa memberikan gambaran sekaligus dapat memberikan pemahaman kepada kita sebagai para pembaca. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan dari segi tutur kata dan juga penyampaiannya, saya ucapkan mohon maaf. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.